Oke, baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan perkenalkan, nama saya Vicky Agnen Hidayat. Di sini saya akan memandu acara keperjalanan Indonesian Expo 2021. Tentunya di hari ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Indonesia Ocean Expo 2021. Sebelumnya, Indonesian Expo 2021 merupakan suatu acara yang diadakan oleh keluarga mahasiswa Teknik Kelautan ITB atau KMKL ITB bersama dengan program studi Teknik Kelautan ITB yang di tahun ini tentunya diselenggarakan dengan suatu tema. Ini mengenai exploring innovative solution to achieve sustainable development of global maritime sector, di mana Indonesia Ocean Expo 2021 akan mengangkat suatu masalah Sustainable Development Goals atau SDGs, inovasi, dan juga solusi terkait engineering, maritime affairs, dan juga sektor maritim global. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi semua pihak yang berperan di bidang maritim dan juga maritim sektor untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan yang ada di sektor maritim khususnya di Indonesia. Indonesia Ocean Expo 2021 memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menggali wawasan dan juga mengembangkan minat akademis di bidang kelautan itu sendiri. Tentunya di malam hari ini kita akan membahas mengenai reclamation Indonesia dan tentunya kita sudah dihadirkan dengan banyak pembicara yang oleh pembicara yang tentunya akan memberikan suatu materi dan juga pemaparan sharing pengalaman kepada kita semua terkait dengan reklamasi Indonesia itu sendiri. Tentunya di sini saya tidak sendiri teman-teman, namun baik saya tidak lupa mengucapkan banyak sekali kasih kepada para sponsor yang telah membantu keberjalanan acara kami. Di antaranya itu ada PT Maju Jaya Sakti Sejahtera, ada PT Dwi Jaya Sentosa Abadi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, ada PT Asmin Bara Bronang, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Alam Mulia, PT Esri Indonesia, ASKI CNOOC Madura Limited, Epic Studio, PT Petrocina International Jabung Limited, PT Pertamina Training and Consulting, dan PT ASDPN Indonesia Ferry yang membantu kami dalam keberlangsungan acara ini. Baik teman-teman, tidak perlu menunggu lama-lama lagi waktu. Di sini saya akan mengundang moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini, pada sesi kali ini. Itu kita akan kehadiran seorang moderator, yaitu beliau pernah menjadi Deanlist, masuk nominasi Deanlist Award ITB pada tahun 2017, dan beliau juga alumni dari program studi Teknik Kelautan ITB, dan juga beliau pernah menempuh studi juga di Delft University. Tanpa berlama-lama, langsung saya undang untuk Karian Alvita yang akan menjadi moderator pada malam hari ini untuk dapat bergabung dengan kami. Halo, apakah Karian sudah bisa bergabung dengan kami? Halo Karian. Oke, nampaknya Karian belum bisa bergabung ya teman-teman, atau mungkin ada kendala teknis. Lebih lagi di sini saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa nanti di sesi Q&A akan ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan melalui Slido, dan juga linknya nanti akan dikirimkan oleh panitia di website. Itu teman-teman yang ingin mencari lebih tahu tentang bahasan kita di malam ini mengenai reclamation in Indonesia, what lies apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Teman-teman nanti bisa mengisi di link Slido yang akan dikirim oleh panitia di room chat, dan teman-teman juga Oke, sepertinya ini Karian sudah bisa bergabung dengan kami, mungkin tidak ada kesalahan teknis ya kayak. Oke. Halo Karian Alvita. Halo, selamat malam. Oke, gimana Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Kak. Untuk mempersingkat waktu, untuk Kak Rian selaku moderator, kami persilakan. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak
kepada para hadir dan peserta yang hadir di malam hari ini di diskusi sesi kelima acara Indonesian Ocean Expo 21 yang akan membicarakan tentang reklamasi di Indonesia dan tantangan serta apa yang akan ada di masa depan. Kali ini tentunya fokus diskusi kita nggak jauh-jauh dari tentang reklamasi, di mana reklamasi ini tentunya udah menjadi salah satu hot topic ya di dunia teknik kelautan di beberapa tahun ke belakang. Sebenarnya udah banyak sekali nih contoh reklamasi yang ada di dunia dan juga di Indonesia, tapi isu reklamasi ini kayaknya menjadi hal yang sangat diperbincangkan di tatanan publik, di mana karena beberapa contohnya di Indonesia itu tentang reklamasi 1710 di Pantai Utara Jakarta dan juga reklamasi Teluk Benoa di Bali. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan beberapa hal mulai dari pengenalan seputar reklamasi dan teknologinya, lalu terobosan teknologi di industri reklamasi, hambatan yang dijumpai di industri reklamasi di Indonesia, dan juga proyeksi dan perencanaan yang dapat dilakukan ke depannya untuk merealisasikan reklamasi yang di Indonesia. Ya, semua itu akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir hari ini, yaitu Pak Juris Hendra. Halo Pak, di mana beliau ini adalah salah satu ekspertis di bidang teknik kelautan, yang lebih khususnya lagi di bidang pengerukan dan reklamasi. Dan juga beliau tentunya sudah melanglang buana nih, mempunyai banyak sekali pengalaman di bidang ini. Beliau memulai pendidikannya sebagai lulusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret di tahun 1988. Memulai awal karirnya di PT Pengerukan Indonesia hingga saat ini bertindak sebagai senior manager di PT Cina Harbor Indonesia dari tahun 2015. Selain itu, beliau juga aktif di Asosiasi Reklamasi dan Pengerukan Indonesia, di mana beliau aktif sebagai Vice Chairman di Indonesian Dredging and Reclamation Association atau IDRA, dan juga founder dan lecturer dari Ikatan Ahli Pengerukan dan Reklamasi Indonesia. Saya kasih diskusi oleh penyampaian materi oleh Pak Juris selama 30 menit, dan akan dilanjutkan oleh tanya jawab pertanyaan dari peserta selama 25 menit, di mana pertanyaan yang ditanyakan dapat melalui sebuah media yang disediakan oleh panitia yang bernama Slido, yang nanti akan di-share di Zoom-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Juris, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang saya hormati dan Sivitas Akademika ITB. Ya, ini sudah di mana IDRA itu merupakan saya ini kan dulu ya. IDRA merupakan suatu asosiasi yang baru lahir tahun 2019 sejaknya peraturan pemerintah dari Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan PM 125 tahun 2018. Alhamdulillah anggota IDRA sampai sekarang ini sudah hampir 20 perusahaan pengerukan. Oke, ya, topik kita malam ini adalah reclamation in Indonesia, what lies ahead, ya, artinya ke depan bagaimana ini, khususnya tahun 2021 ya, sejak adanya pandemi. Ya. Di dalam pembahasan ini saya bagi 5 ya, introduction, regulasi, teknologi reklamasi, lingkungan dan industri reklamasi. Yang pertama saya akan membahas dulu sebenarnya itu reklamasi itu posisinya di mana. Ya. Kalau di dalam ilmu sipil itu dia itu merupakan turunan dari pekerjaan pengerukan, ya, dan dia itu 4 tingkat di bawahnya. Artinya ini pekerjaan yang memang sangat teknis sekali, yang dan dipengaruhi dan disupport oleh ilmu-ilmu lainnya ya, seperti coastal engineering, oceanografi, pemindahan tanah mekanis, ya, mekanika tanah, itu semuanya di situ yang memperkuat dari pekerjaan pengerukan. Turunannya banyak, salah satunya adalah reklamasi yang kita akan fokuskan malam ini. Di dalam industri pengerukan itu ada
ketertarikan dari organisasi atau individu ya untuk masuk ke dalam industri ini ya, seperti kondisi industrinya, operasionalnya, dan apa yang menjadi pendorong dari utama bisnis pengerukan itu sendiri ya. Kalau untuk operasional sekarang ini sudah pasti CSR dan lingkungan yang berkelanjutan itu yang paling diutamakan sekarang ya, karena pekerjaan pengerukan dan reklamasi itu memiliki isu yang sangat sampai sekarang juga masih menjadi polemik dan perbincangan di mana-mana ya, khususnya untuk pengerukannya ya. Untuk reklamasi, pengerukan juga demikian tapi tidak sedahsyat polemik yang ada di reklamasi ya. Dan yang terakhir adalah pengurangan emisi ya. Ini tentunya kepada penggunaan bahan bakar minyak sudah tentu untuk kapal keruk ya, apalagi yang jenisnya trailing suction hopper dia memerlukan BBM yang sangat tinggi. Dan untuk kapal-kapal yang modern dia memang sudah membuat modifikasi dari penggunaan BBM-nya. Ya, lalu untuk keamanan, pekerjaan pengerukan reklamasi itu high risk untuk pekerja, untuk kru kapal, untuk yang di site juga begitu. Jadi di sini memang diperlukan pembelajaran mengenai HSE ya, sehingga tidak terjadi insiden di lapangan. Ini yang menjadi pendorong, ada 5 pendorong ya. Yang satu adalah perdagangan dunia, kedua adalah populasi, yang ketiga adalah perubahan iklim dan coastal protection, yang keempat energi, dan kelima tourism. Ini yang mendorong dredging industri yang ada di dunia ya, termasuk di Indonesia juga demikian ada. Yang pertama adalah market. Ini saya mengambil dari marine traffic. Ini bisa kita lihat di sini. Ini yang warna merah hijau ini adalah kapal yang saya ambil screenshot pada 13 Februari 2021 jam 20.50. Ini adalah kesibukan dari kapal-kapal yang ada, di mana ada 3 kanal, Panama, Suez, Malaka yang sangat sibuk ya. Tentunya Selat Singapura juga ya. Dan Indonesia di sini ya, Indonesia juga demikian ya, karena dalam traffic dari utara sangat besar sekali. Dari utara itu dari Cina, Jepang, Korea itu sangat besar sekali yang ke arah selatan. Dia akan menuju Australia, Eropa, ke Timur Tengah, dan ke Afrika. Ini adalah koridor ekonomi di Indonesia. Ini sudah memang seperti ini ya, di mana ini sumber pusat-pusat dari ekonomi yang ada di Indonesia ya. Saya bicara di sini mengenai pelabuhan kontainer yang ada di Indonesia karena kenapa ya? Karena pelabuhan itu adalah salah satu indikator mengenai perkembangan atau perkembangan ekonomi dari satu negara. Di sini kita lihat dari 50 ini, 1 sampai 10 ini ada dari negara Cina itu sampai 7 pelabuhan ya, dengan yang memiliki volume kontainer ya. Yang nomor 1 tuh Shanghai 42 juta TEUs ya. Sedangkan Indonesia itu nomor 22 Tanjung Priok itu baru 7,5 juta. Ya. Jadi ini memang ini tahun 2018 ya. 2019 ini belum terrekord, 2020 juga belum ya. Kenapa seperti itu? Memang 2018-2009 itu pertumbuhan sangat kecil ya, tapi ada pertumbuhan ya. Nah, di sini untuk Indonesia sendiri ya, Indonesia sendiri itu sekarang ini saya mengambil contoh adalah Pelabuhan Patimban. Ini satu-satunya pelabuhan yang sekarang dikelola oleh swasta ya, sangat ini sekali ya, sangat menarik karena dia itu saat ini ya, dia akan baru tahap 1 ya. Dia rencananya akan sampai ke tahap ketiga nanti tahun 2027, direncanakan dia bisa memproduksi 7,5 juta TEUs per tahun. Ya, itu hanya untuk kontainer. Kalau untuk mobilnya 600.000 CBU. Ini kalau dia sampai segitu, artinya dia dapat masuk dalam 50 besar ya. Dan di sini adalah
beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia juga sedang dibangun, ya, seperti di Kalibaru, Kijing, Makassar, Newport, ya, Teluk Lamong juga demikian. Ini semuanya ini tentunya akan memerlukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi, ya, karena untuk rata-rata di sini mereka akan menambah lahannya karena tidak lahan di daerah-daerah pantai di utara Jawa itu sangat landai. Ya. Lalu yang kedua lah masalah populasi, ini tahun 70 sampai tahun 2030 nantinya, ini terlihat bahwa yang terpadat memang daerah-daerah pesisir di dunia, ya, termasuk di Indonesia juga demikian, ya, sangat ini ya. Ini kita terlihat di sini kalau 2018 sampai 2030 kerumunan itu banyak di India dan di Cina, ya, memang dua-duanya memang negara yang sangat padat. Ini Indonesia, sebarannya tetap yang terpadat itu di Pulau Jawa, 56,10% dari sebarannya, sebaran penduduknya. Dan di sini kita melihat ya, perbandingan antara perkotaan dan pedesaan, di mana sejak tahun 2018 ini perkotaan itu, penduduk perkotaan itu lebih banyak dari pedesaan, ya, di mana di sini 55% sama 45%. Itu akan terus meningkat, yang pedesaan itu akan terus turun, ya. Itu dikarenakan memang banyak ada gaya hidup seperti yang ada, kita ambil contoh di Pantai Mutiara di Jakarta, pantai utara Jakarta itu, kalau di sana memang rumahnya, dermaganya sendiri, dekat dengan airport, dekat dengan jalan tol, daerah wisata, daerah terbatas juga, tetapi sekarang sudah tidak lagi terbatas, siapapun bisa masuk, bisa melihat gitu. Yang ketiga adalah perubahan iklim, ya, memang pasti itu ya, dengan adanya global warming segala macam gitu, lalu daerah-daerah pesisir memang terjadi bencana. Ya, tahun 2011-2014 saja itu kerugian itu sampai 40 miliar US dollar. Ini seluruh dunia ya, ada 3, dan 2019 kemarin 396 bencana yang merugikan sampai 130 miliar US dollar. Ini memang berpengaruh sekali ya, terutama untuk daerah-daerah besar seperti Jakarta, ya, tidak selesai-selesai ya, apalagi Jakarta itu di bawah permukaan air laut, ya, sebagian besar ininya ya, elevasinya. Lalu memang harus diperlukan perlindungan pantai karena memang banyak terjadi cuaca ekstrim, ya. Lalu garis pantainya juga demikian, 15% kota yang ada di dunia memang berada di pantai, ya. Contoh saja, ini groin di Cilacap waktu tahun 96, ya, saya mengisi pasir, beach nourishment di sini karena abrasi yang terjadi, ya. Ini pantai selatan, untuk ombaknya luar biasa sekali, ya, bisa sampai 5 meter, ya. Dan ini yang ada di contoh abrasi pantai, ini terjadi karena perubahan-perubahan iklim, ya. Ini demikian juga diperbaiki ya, beach nourishment ya, dengan menambah pasir dan tentunya dikasih dengan breakwater atau groin. Saya tuh Bengkulu adalah pelabuhan di Sumatera yang menghadap ke pantai lautan Indonesia. Itu memiliki tingkat sedimentasi yang cukup besar. Sedimentasi itu berasalnya dari laut kalau ini, bukan dari sungai dan pasir, ya. Jika terjadi dari musim barat daya, itu akan lebih besar lagi karena dia akan saya ingat ya, pada tahun 85 itu saya baca di ini ya, ini perusahaan Belanda yang mengerjakan untuk membuat breakwaternya. Tahun 85 selesai breakwaternya, dan di ujung breakwaternya itu sudah ada pasir. Artinya di situ memang cukup tinggi sekali, ya, sehingga dia tuh menggerus daerah yang sebelah timurnya, ya, sebelah timur ini tergerus, ya, sehingga sekarang ini dia mengeruk alurnya itu dan membuang ke daerah abrasi. Itu salah satu
salah satu cara ya antisipasi agar tidak absi dan alur pelayanan tetap aman. Yang keempat adalah energi. Ya, energi di dunia itu tetap nomor satu yang diperlukan. Ya, sekarang semua energi yang terbarukan memang sudah ada ya, seperti energi dari angin, dari ini semua. Tapi itu memang industri pengerukan diperlukan juga di dalam energi ini. Ini kita lihat bahwa di Indonesia sendiri 2021 ini 705 ribu barrel per hari rencananya. Ya. Dan pemerintah sudah merencanakan 4 RDMP ya, Refinery Development Master Plan dan Grassroots Refinery 2 ya, yang rencananya nanti tahun 2025, sehingga produksi Indonesia itu akan 2 juta barrel per hari ya, insya Allah ini, sehingga tidak perlu lagi import ya. Dan dari ini semua, dari proyek-proyek ini semua ini memerlukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang cukup besar ya. Jadi untuk perusahaan pengerukan juga tidak perlu khawatir, ini yang penting bisa kompetitif di dalam hal ini. Yang kelima adalah pariwisata global. Ini yang sangat terpukul memang di masa pandemi ya, terpukulnya pariwisata, dan adanya lockdown itu tentunya orang tidak bisa lagi kemana-mana ya, kerugian besar. Kalau pariwisata ini hubungannya kalau ke pelabuhan untuk kapal pesiar, atau salah satunya kalau di dunia, kalau di Indonesia tentunya ke daerah wisata. Ya. Karena di sini untuk pendapatan pengerukan dan reklamasi di dunia, kecuali di Cina dan di Amerika ya, karena Cina sangat sekali dan tidak terbuka ya. Untuk ini memang tidak terjadi perubahan ya. 2020 memang tidak terlihat, tetapi saya melihat di Indonesia untuk 2020 sangat sekali perubahannya ya. Maintenance anggaran pemerintah itu 2020 dan 2021 ini sudah tidak ada lagi dan dialihkan kepada Badan Usaha Pelabuhan, dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4. Tentunya tidak semuanya, mudah-mudahan bisa semuanya terlaksana, karena pekerjaan maintenance dredging ini adalah pekerjaan mandatori yang harus ya, karena untuk menjamin kelancaran ekonomi ya, dan serta keselamatan pelayaran di alur dan di kolam pelabuhan. Jadi memang harus ini ya. Yang kedua ini masalah regulasi ya. Kalau regulasi untuk pengerukan dan reklamasi itu kita tuh ada 2. Yang satu kalau KR DLKP itu menggunakan PM 125, di luar itu menggunakan peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, jadi memang ada 2 aturan. Kadang-kadang kalau untuk kapalnya 5% dari total luasan diserahkan ke pemerintah ya, untuk digunakan oleh pemerintah untuk kantor pelabuhan, kantor satu atap atau sebagainya ya. Itu yang di PM 125. Kalau yang di ini sama ya, hanya saja dia izinnya juga cukup banyak ya, izin lokasi dan izin pelaksanaan. Izin lokasinya itu izin lokasi dan izin lokasi sumber material. Kalau yang di PM 125, material itu cukup dengan menggunakan PK3, persetujuan kegiatan kerja keruk. Sedangkan di area reklamasi, persetujuan kegiatan kerja reklamasi. Ya. Hampir sama, hanya ada beberapa hal di sini ya,
yang utama adalah IUPR. Sekarang perusahaan pengerukan dan reklamasi harus memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu harus, ya, karena kalau tidak punya di dalam penerbitan izin untuk kegiatan itu tidak akan bisa keluar. Ya. Ini persyaratan-persyaratan dan izinnya, waktunya, ya. Hanya saja memang yang banyak kemarin masalah pantai utara Jakarta 17 pulau, itu memang ada keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat itu memang ada yang kurang, ya. Tetapi sekarang sudah mulai, ya, mudah-mudahan AMDAL-nya juga disetujui semua, ya. Salah satunya memang akses masyarakat segala macam, ya, mata pencaharian, ganti rugi, itu memang harus ada, ya, yang kemarin tidak dilaksanakan. Ya. Ini monitoring, evaluasi pelaporan, jadi setelah diterimanya tetap ada evaluasi terus-menerus. Ya. Yang ketiga adalah teknologi reklamasi. Teknologi reklamasi di sini, ya, itu ada beberapa hal di sini, di samping masalah reklamasinya juga. Ya, saya juga akan membicarakan masalah soil improvement, ya, metode-metode yang digunakan di dalam pekerjaan reklamasi dan juga peralatan, ya, karena untuk ketiga hal ini yang kemajuannya sangat pesat sekali, ya. Kalau untuk perencanaan semua hampir sama, ya, tidak ada yang berubah di sini dari awal sampai ini, ya. Tahapan pekerjaan juga demikian, ya. Tahapan pekerjaan itu dia itu ada dari awal soil investigasi, site investigation sampai pekerjaan itu sama, ya. Dan tujuannya pun sama, ya. Yang pasti dia memang untuk meningkatkan daya dukung tanah, ya, karena dia akan dibangun di atasnya fasilitas lain, ya. Itu yang terpenting. Sistem reklamasi juga demikian, hampir sama dengan yang lama, ya, seperti itu, banyak juga di buku-buku, ya. Ini soil improvement ini yang ada perubahan. Kalau dulu soil improvement itu tidak menggunakan cara yang biasa, ya, hanya ditimbun saja, ya. Sekarang tidak, karena kita untuk mempercepat dari konsolidasi, mengurangi kadar air yang ada di bawah seabed. Itu yang diperlukan, ya. Yang tadinya kalau didiamkan saja beberapa tahun, kalau ini mungkin 3 bulan 4 bulan udah siap untuk dibangun fasilitas di atasnya, ya. Ini juga demikian. Sekarang bukan hanya material pasir, material bekas pengerukan juga bisa digunakan sebagai material untuk reklamasi. Hanya saja soil improvement-nya khusus. Ini yang banyak juga sudah dimulai digunakan, ya, di beberapa negara. Kalau di Indonesia dia tidak bukan, ya, sudah ada, cuma yang seperti di Ancol Barat, dia itu dari Kali Bintang Mas disemprotkan saja, didiamkan 2-3 tahun, ya. Jadi tidak seperti ini, tidak di vakum preloading. Vakum preloading itu mempercepat, tidak perlu tahunan. Nah, di sini yang sudah ada itu seperti itu, ya, 2 tahun setelah itu dia hanya menggelar pasir di atasnya. Ya, ini teknologi yang baru yang sudah ada, di mana lumpur itu bukan hanya vertikal tapi juga horizontal drain, ya. Baru di atas dikasih pasir. Yang untuk hal lainnya, ya, ini sudah dilaksanakan di Patimban, ya, deep cement mixing, ya. Itu dia menggunakan material tanah yang dicampur dengan semen lalu dimasukkan ke dalam area-area yang diperlukan, yang digunakan untuk reklamasi. Ini di Patimban, ya, sudah di. Lalu teknologi lainnya adalah kapal keruk. Ya, banyak kapal keruk yang memang perkembangannya itu mengikuti dari kebutuhan pasar sendiri, ya. Ini dari backhoe dredger, bucket ladder dredger, cutter, ya. Dan yang memang yang sering, ya, yang bukan yang sering, yang banyak kemajuan adalah trailing suction hopper dredger, di mana sekarang yang terbesar itu memang dari Jandenul. Dia punya kapasitas sampai 46.000 kubik
ya. Jadi sekali angkat 46.000 kubik itu cukup besar ya. Di Indonesia yang paling besar baru 5.000 aja sampai sekarang. Ya. Lingkungan, ini hal penting, hal yang tidak bisa ditolak, hal yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi oleh perusahaan pengerukan dan juga oleh pemilik pekerjaan. Di mana ini semua itu harus benar-benar dijaga dan dimonitor, ya, terutama untuk reklamasi. Karena reklamasi itu kita akan merubah kontur, ya, kontur yang tadi dangkal, yang dalam menjadi dangkal dan di atas dari elevasi air. Jadi memang harus benar-benar dievaluasi pada saat dia itu awalnya pelaksanaan dan pasca setelah dilaksanakannya reklamasi, ya. Ini ininya ya, dampak-dampak negatifnya sudah pasti ada, dampak negatifnya, dampak positifnya juga ada, ya. Tinggal nanti kita memang negatifnya gimana kita mengurangi, ya. Ya, seperti halnya awal-awal di Pantai Indah Kapuk dulu, ya, bukan yang pulau ini tapi yang di dalam yang rawa itu dulu bersebelahan dengan Cengkareng Drain, di mana pada saat itu sebelum reklamasi tol ke bandara itu belum ada elevated, masih yang di bawah itu, sehingga terjadi banjir pada saat itu. Banjirnya ternyata karena memang Cengkareng Drain itu di depannya dangkal. Setelah kita kerjakan, kita bebaskan, air lancar kembali dan reklamasi tetap berjalan pada saat itu, ya. Yang di darat, yang di rawa, ya. Nah, ini metode-metode reklamasinya. Saya kalau di dalam hubungan dengan lingkungan demikian, karena tetap dia itu memerlukan alat-alat lain untuk monitoring, membatasi agar tidak terjadi penyebaran, ya, turbidity yang utama, ya. Ini tanggul-tanggul. Sekarang mereka akan membuat tanggul dulu, ya, karena kalau ini ada yang langsung di reklamasi, ini bedanya antara valve yang ada di TSAD, karena memang TSAD ini yang lebih modern, ya, sekarang sudah dilengkapi dengan valve-valve sehingga tidak terjadi turbidity, ya, pada saat dia mengeruk, ya. Overflow-nya tidak langsung di atas. Nah, ini perlindungan dengan mud screen yang kita laksanakan dengan mud screen, ya, untuk melindungi area-area untuk pertanian rumput laut, untuk perikanan atau untuk seawater intake. Ini kita gunakan area ini. Industri reklamasi, ya, ada beberapa hal di sini, ya. Masalah sumber material. Untuk di Indonesia sumber material ini sudah sangat terbatas sekarang, ya. Untuk laut sama darat kita bandingkan, memang kalau untuk laut itu kita menggunakan kapal, tentunya kapasitasnya besar kalau kapal, ya. Kalau di darat dengan truk, dump truck, ya, paling 40 ton, dan itu akibatnya kalau 40 ton, kalau dia untuk memenuhi, ya, 40 ton atau 20 kubik, ya, dia misalnya dia punya target 10.000 aja, dia perlunya 500-an trip. Seperti apa terjadinya kemacetan, lalu beban jalan itu sangat sulit sekali untuk ini, ya, mengganggu lingkungan lainnya. Kalau untuk di laut tidak masalah, ya, dia pakai kapal ini. Hanya saja memang material-material itu sekarang itu, kalau di Jakarta dulu di Serang, sekarang ini di Serang sudah mulai tipis, artinya dia harus lebih jauh, lebih dalam, ya. Nah, itu untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia itu akan kesulitan sekali untuk jarak yang jauh dan jarak yang dalam karena keterbatasan alatnya. Ya, ini 17 pulau, ya. Ini belum semua, ya, baru di Kapuk dan di Ancol. Yang di Ancol yang menariknya adalah sekarang dia sudah dibuat tanggul dari geotube. Dia tidak diisi pasir, tapi dia sebagai tempat pembuangan dari material yang dari sungai-sungai, ya. Sungai-sungai itu dikeruk, ini kan materialnya dibuang di area Ancol, tapi sudah di dalam tanggul. Ini reklamasi untuk kebutuhan properti dan wisata, ya. Kalau ini di Pantai Indah Kapuk, di mana kita membuat dulu kolam untuk mud pit, ya. Jadi tidak semuanya langsung terbuang ke laut.
Apalagi di depannya itu ada hutan mangrove yang tetap dijaga, ya, karena hutan mangrove itu hutan bakau kalau kena dari lumpur dia langsung mati karena dia tempat makannya di akar itu tertutup, ya. Ini di Peak, Pluit, Ancol, Tanjung Priok itu sudah di ini ya. Yang Pluit itu berhenti, ya. Peak juga demikian sudah jadi 1,5 pulau. Ancol jalan, ya, cuma dia buangan dari sungai, ya, pengerukan. Tanjung Priok jalan, ya, sebagian juga menggunakan hasil pengerukan, ya, yang digunakan untuk reklamasi. Ini contoh dari Dubai, yang sangat terkenal memang Dubai, di mana perubahan Dubai itu sangat banyak sekali. Ini 7 lokasi yang semuanya bukan yang kecil, ya. Lalu untuk jalan tol di sini saya mengambil contoh, memang belum dilaksanakan. Ini Semarang Demak, di mana ini ada coastal road, ya, tanggul laut yang Semarang, ya. Ini cukup menarik. Ini belum pernah ada di Indonesia, berbeda dengan yang ada di Bali, ya. Seperti ini, ya. Lalu ini saya ambil yang Hong Kong Zhuhai Macau Bridge, ya. Ini ada artificial island juga, ya. Seperti ini dia punya metodenya, ini untuk tiang-tiang pancangnya. Lalu untuk pelabuhan laut ini saya ambil contoh Teluk Lamong, ini menggunakan reklamasi dari hasil pengerukan yang dibuang ke area yang dia akan bangun pelabuhan, ya. Ini pelabuhan-pelabuhan laut yang sedang dibangun dari Belawan, bangun dengan reklamasi Belawan. Di Batam juga cukup banyak, ya. Batam bukan dari reklamasi dengan menggunakan pasir, malah dia dari tanah-tanah yang ada di bukit sana. New Priok, ya, Marunda, Makassar, Newport, Belian, Manya Sejahtera itu banyak sekali, ya, yang menggunakan ini reklamasi. Lalu untuk pelabuhan udara, ya, ini saya ambil contoh Hong Kong, ya. Seperti ini. Kalau di Indonesia di Kuala Namu, di Ngurah Rai juga gitu. Lalu untuk energi, ini industri, ini untuk sawit, ini di mana di Bojanegara, dan ini PLTU, dia juga reklamasi menggunakan hasil yang dikeruk, ya. Nah, ini business ya, seperti yang bisa saya sampaikan tadi. Lalu untuk lingkungan, kalau di Indonesia, di Jakarta itu untuk danau dan sungai, ya. Ya, untuk ininya, ya. Lalu yang terpenting di sini, kalau untuk reklamasi itu adalah batas negara. Ini yang saya terjun langsung 3 bulan di lokasi tanpa penghuni, hanya Angkatan Laut dan Marinir 1 peleton, ya. Memang ini Pulau Nipah ini seperti ini. Dulunya Pulau Nipah itu pulau karang, jangan ada pasirnya. Hanya saja sejak adanya ekspor pasir ke Singapura, pulau itu terjadi abrasi sehingga hanya ada 1 mercusuar dan 3 pohon bakau yang ada, ya. Itu karena abrasi, ya. Karena kita sangat miris melihat awalnya, tapi sekarang sudah jadi 60 hektar, ya. Memang ini sangat penting sekali karena 12 pulau terluar kita ini sangat rawan karena abrasi, karena perubahan struktur. Itu sangat disayangkan. Ini Pulau Nipah ini, ya, pada saat surut, ini pada saat air pasang hanya 3 rumpun dari pohon bakau, ya. Ini ada dari Laksamana Bernard Ken Sondak, ini sangat tertarik saya dengan ininya, ya. Hilangnya pulau terluar kita bukan sekedar hilangnya 1 hektar, namun hilangnya titik dasar, ya. Ini bisa dilihat Pulau Nipah. Di sini 8 km. Singapura semakin lama semakin maju. Batas 2 negara kalau kurang dari 12 mil maka akan dibagi 2. Ya. Nah, sedangkan Singapura maju terus, Indonesia tetap aja, sehingga terjadi semakin kecil, ya. Sehingga 2002 di stop ekspor pasir, stop semua konsesi untuk tidak dilaksanakan ekspor pasir sebelum ada perjanjian batas negara. Ini yang terjadi di Pulau Nipah, ya. Sebelum konservasi, ini sesudah konservasi, ya. Di sana pun langsung dibuat Prasasti Bhinneka Tunggal Ika, pada waktu itu Presiden Ibu Megawati yang tanda tangan, ya.
Yang terakhir ini pengerukan dan reklamasi di masa mendatang, tantangan dan peluang. Memang semua arah pembangunan kita itu ke arah pesisir, ya, dan lahan darat itu semakin berat, ya. Sudah ada contohnya di Tuban itu, di mana penggantiannya seperti dahsyat sekali harga-harganya. Lalu metode dan teknologi juga semakin berkembang. Ini untuk perusahaan dalam negeri ini tantangan sekali ini, ya, untuk gimana caranya bisa bersaing dengan asing-asing. Sudah pasti untuk kapal besar, untuk jarak jauh dan kedalaman pasir 50 meter kesulitan untuk perusahaan-perusahaan lokal. Ketahanan energi 2027 ini ada 30 juta kubik reklamasi nanti, ya, belum lagi yang pengerukan 10 juta. Ini harus benar-benar ditangkap oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Pengembangan pulau terluar ini harus, ya, ada Pulau Miangas, pulau apa disebutnya, Rondo, Pulau Rondo, lalu pulau apalagi itu yang di dekat timur itu jangan seperti si Badan Likitan, tidak terus tahu-tahu turis dari Malaysia tiap hari sana, lama-lama jadi hilang. Nah, pasir laut juga begitu, ya, semakin jauh dan semakin dalam peraturan perizinan memang harus ada integrasi, ya, tidak terjadi tumpang tindih. Ini yang sangat diharapkan sekali oleh pelaku industri pengerukan, ya. Lingkup mau tidak mau, ya, harus, ya, mandatori ini. Lokasi pelabuhan di Indonesia nomor 8 ini memang sebagian besar itu berada di daerah pedalaman, sehingga di Indonesia itu maintenance dredging rutin itu 10 juta meter kubik, ya, seluruh pelabuhan, ya, termasuk yang dibayar oleh pelabuhan dan APBN dulunya. Sekarang semua dibebankan ke Pelindo, ya. Tentunya harus kita tahu bahwa pelabuhan itu indikator untuk kemajuan dari suatu negara. Maintenance dredging itu adalah pekerjaan rutin, ya, karena terjadinya endapan di alur pelayaran di kolam pelabuhan. Kalau tidak dikeruk, enggak, kapal yang lalu untuk masuk ke pelabuhan akan keselamatan pelayarannya tidak terjaga. Jaminan keamanan pelabuhan ini yang penting sekali, ya. Dengan tidak adanya anggaran APBN sebenarnya ini juga sebagai peluang juga, di mana caranya kita membuat suatu alur, ya, perusahaan daerah dengan swasta membuat lagi seperti halnya di Sungai Barito, ya, jaminan kedalaman, sehingga dibuatlah tol fee untuk di laut, ya, di mana siap kapal yang lewat akan bayar 20%, tapi dijin bahwa tidak terjadi kandas, ya. Kalau dulu di Banjarmasin alurnya sekali kandas itu bisa 3 hari tutup Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan ekonominya lama-lama bisa hancur kalau seperti itu. Maka dibuatlah seperti itu, ya. Dijamin kedalamannya 200 juta setahun, batu bara yang lewat itu aman, ya, 20 sen per ton, ya. Untuk penumpang, untuk BBM gratis, ya, tapi untuk batu bara, untuk tambang itu. Jadi demikian Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, penjelasan dari kami. Ini sangat singkat, mudah-mudahan dapat dipahami semua, dan kami juga siap, mungkin ada pertanyaan, silakan. Demikian Pak MC, Pak Srian, terima kasih penjelasan dari kami. Ya, terima kasih banyak Pak Yuris atas penyampaian materinya yang sangat lengkap dan insightful, ya, menurut saya juga untuk terkait reklamasi. Mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan yang sudah ada di Slido. Mungkin dari panitia bisa share screen pertanyaannya, ya. Boleh minta tolong dibantu. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Ini total ada 12 pertanyaan. Karena sesi pertanyaan 25 menit, mungkin sekitar 1-2 menit, ya, Pak, per pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama ini jenis tanah apa saja nih Pak yang diizinkan untuk proyek reklamasi? Lalu bagaimana nih usaha soil improvement dari proyek reklamasi tersebut agar tidak terjadi likuifaksi ketika gempa? Itu Pak. Oke.
Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi untuk tanahnya, ya, yang diutamakan memang pasir, jenis pasir laut. Ya. Kenapa pasir? Karena pasir itu memiliki sifat untuk kompaksi, untuk settlement bersama-sama, berbeda dengan tanah ya. Kalau pasir itu dia tuh kalau turun tuh sama-sama. Dia lebih mudah untuk dilaksanakan soil improvement. Soil improvement adalah kita mengurangi kalau yang di seabed itu mengurangi angka porositas dari airnya ya. Kalau di sini porositasnya dikurangi. Jadi lebih bagus memang menggunakan pasir. Untuk tanah hasil pengerukan juga bisa. Hanya ini soil improvement-nya itu cukup mahal ya. Dia kalau soil improvement yang tadi kita sebut di vacuum preloading itu menggunakan hasil material tanah pengerukan. Itu bisa 30, 40 US dollar per meter sih. Itu cukup ya. Kalau memang sudah terbatas mau tidak mau ya terpaksa menggunakan itu ya. Dan di samping vacuum preloading juga dengan cement deep mixing tadi juga bisa dilaksanakan ya. Yang terkenal memang yang di airport Hong Kong itu cement deep mixing-nya itu. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Likuifaksi. Oke. Jadi likuifaksi ini sangat penting ya. Itu tadi ya. Kalau dia kompaksinya, settlement-nya settlement dan konsolidasinya tidak sempurna, artinya masih ada porositasnya, itu akan terisi air. Ya. Terisi air itulah ya yang bisa terjadi likuifaksi. Kalau kita di pantai ya, di pantai ada pasang surutnya ya, pada saat air surut ya, masih ada air itu, kita goyang-goyangin kaki kita, lama-lama tuh kaki kita ambles terendam air. Itu likuifaksi. Nah, ini begitu juga. Kalau dia itu porositasnya itu tidak dikurangi, itu akan terjadi likuifaksi. Itu diayak gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Demikian. Ya, oke. Terima kasih Pak Yuris. Mungkin Ya. bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ada pertanyaan tentang yang maintenance dan pengelolaan ekosistem laut ya. 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 Ini juga demikian ya. Memang untuk daerah perkotaan itu sekarang ya, terutama ke area-area yang ada dua halnya di sini ya, daerah tempat pengambilan pasir dan tempat dia direklamasi ya. Kalau dulu di daerah Kepulauan Riau itu ya itu sangat dahsyat sekali sehingga ada satu jenis ikan yang memang dia itu ikan yang berada di pasir itu sampai sempat menghilang ya. Mudah-mudahan sekarang sudah ada. Ini penelitian dari Undip waktu itu ya. Lalu caranya memang tidak langsung seperti itu lagi ya. Langsung semua kapal besar langsung diambil semua dan dibawa ke Singapura ya. Jadi memang ada batasan-batasan. Kalau di AMDAL itu ada batasannya. Hanya berapa persen yang diambil dari totalnya itu. Kalau nggak salah dia itu 20-30% ya. Jadi tidak semua diambil gitu ya. Lalu untuk yang di area reklamasi juga demikian ya. Memang di sini harus ada hitung-hitungannya, tinjauan-tinjauan terhadap ekosistemnya, terutama kepada coastalnya bagaimana, arah arusnya, gelombang segala macam ya. Ini kejadiannya seperti di benua. Kalau benua memang sangat sulit sekali untuk dilaksanakan reklamasi karena itu dia tertutup. Dia tertutup ya. Sehingga kalau dia reklamasi akan tertutup, daerah lainnya itu akan tidak ada jalan lagi gitu. Ya. Tidak ada jalan lagi, itu yang makanya akan merusak ekosistemnya. Kalau di sini tadi seperti Kapuk ya, dia tidak mengganggu hutan mangrove ya, hutan bakaunya tidak terganggu semuanya itu. Tetap jalan, aliran jalan, pekerjaan itu jalan. Ya, demikian ya. Lalu adakah solusi untuk memperbaiki dumping tetap memperhatikan lingkungan sehingga dumping tidak perlu 12 sehingga dredging lebih murah?
Oke, jadi ini ada ketentuan di dalam PM 125, ya, ada dua hal itu, ya, jarak 12 nautical mile dari pantai terdekat dan atau ya kedalaman 20, ya. Itu mana yang lebih dekat, mana yang memenuhi, ya. Nah, sekarang ada beberapa syarat di dalam dumping itu, ya, persyaratan untuk sebagai lokasi buang itu, ya, yang dia tidak boleh di alur, tidak boleh di daerah yang konservasi atau daerah dilindungi atau di daerah yang dekat dengan fasilitas, itu ada seperti itu, ya. Memang kalau untuk ini, ya, kalau dia memperpendek dumping asal tidak ada 12 larangan yang itu, ya tidak masalah gitu, ya. Asal dia tuh 12 mil atau dia kedalaman 20 meter. Yang dimaksud adalah material itu tidak kembali lagi ke area yang sudah dikeruk tadi, ya. Memang di sini untuk memperbedek itu akan sulit juga, ya. Untuk ini masalah biaya, ya. Lalu adalah menurut Bapak bagaimana seharusnya strategi yang harus dilakukan pemerintah Jakarta dalam menangani penularan. Oke. Jadi begini, ya. Saya pernah membahas ini bahwa kalau tanah itu memang ini harus dari pemerintah langsung, ya. Masalah pengambilan air tanah, ya. Pengambilan air tanah tidak terjadi filtrasi dari laut, ya. Jadi sekarang itu laut sudah sampai ke daerah-daerah di Jakarta Pusat, air lautnya itu harus dibatasi, harus ada peraturannya, ya. Karena terus-menerus itu sampai kapanpun Jakarta akan tetap ini. Rotterdam itu dia punya elevasi minus 6,7, tetapi dia itu adalah nomor 11 kalau kita lihat tadi, ya, sebagai pelabuhan tersibuk, ya, nomor 11. Tapi dia punya elevasi minus 6 meter, artinya 6 meter di bawah permukaan air laut, tapi dia bisa berproduksi gitu, ya. Nah, di situ ada sistemnya adalah memang dia itu membuat pintu-pintu. Jakarta, ya, kalau memang uangnya ada mudah semua, ya, dengan membuat beberapa reservoir di daerah hulu. Seharusnya itu juga bisa, ya, daerah hulu, sehingga bisa mengendalikan air yang masuk ke dalam laut, ya. Ini izin tanya, bagaimana cara Pulau Reklamasi menghadapi kenaikan mulai yang semakin ya. Jadi salah satu desain, ya, untuk Pulau Reklamasi adalah koefisien global warming, ya. Koefisien global warming ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, itu harus dimasukkan juga, ya. Harus dimasukkan, ya. Memang di situ elevasinya itu di samping kita harus tahu air pasang surut tertinggi, tinggi gelombang yang paling tinggi, ya, mau berapa tahun, 50 tahun, 100 tahun, itu ada hitungannya, ditambahkan koefisien untuk global warming. Karena global warming juga berpengaruh terus, setiap tahun air laut meningkat, di kutub juga mencair, ya. Itu seperti itu, ya. Lalu sudah berapa jauhkah Indonesia menerapkan pembangunan berbasis teknologi di sektor laut? Bangunan lepas pantai, kapal baja yang kandas. Sudah berapa jauhkah Indonesia menerapkan pembangunan berbasis teknologi? Oke, jadi gini, saya bangunan lepas pantai, kapal baja yang kandas, saya belum ini, ya, belum maksudnya apa, ya? Yang pasti, ya, memang sudah ada pengalihan, ya. Sekarang sudah ada Menko Maritim, artinya sudah ada, ya, artinya sudah ada perubahan, ya, perubahan dari mindset bahwa laut itu memang sangat diperlukan, apalagi kita adalah negara kepulauan, ya. Jadi reklamasi pembangunan ini memang sudah harus dilaksanakan, ya. Sekarang kita untuk penduduk di perkotaan, ya, juga sekarang sudah di pesisir semua, ya. Terbanyak itu di pesisir semua, ya. Ini sudah diterapkan juga bahwa untuk reklamasi itu ada batas-batasannya, ya. Tadi bahwa
paling jauh dari pulau utama itu 300 meter, salah satunya ya. Sehingga dia itu tidak mengganggu, ada aliran air, aliran air yang tidak mengganggu ke mainland-nya. Ya. Untuk bangunan lepas pantai saya kurang tahu, maksudnya kapal baja yang kandas itu. Nanti mohon dijelaskan lagi. Ya, bisa di next saja Pak. Ya, jelaskan lebih lanjut Pak terkait penurunan nilai tanah. Maksudnya penurunan nilai harga tanah atau bagaimana? Kalau yang pasti begini, ya. Yang pasti begini ya, untuk reklamasi kalau dulu ya tahun 2000 itu reklamasi mungkin untuk biaya per meter square ya itu 700.000 sampai 1 juta. Sekarang itu memang dia lebih dari itu. Bisa ke kalau dulu 700.000 1 juta dia bisa jual 25 juta gitu. Nah, lalu yang sekarang mungkin lebih dari itu, pasti lebih ya, dan harganya jual akan lebih. Jadi kalau penurunan, kalau menurut saya nilai tanah nggak turun-turun ya untuk ini ya. Oke. Lalu jika dilihat kapal untuk reklamasi pengeluaran dibikin, apakah hal tersebut akan berakhir yang pengeluaran terutama biaya? Begini ya, ini sebagai tantangan dan juga peluang untuk yang di dalam negeri ya, karena kondisi laut kita saat ini untuk sand quarry itu sekarang itu rata-rata cukup jauh. Ya. Kalau di Jakarta ke Serang aja 40 mil, nanti kalau di Tuban, kalau dia ngambil ke yang paling dekat itu misalnya ke Jepara, itu 160 mil. Sangat jauh. Ya. Kalau mengambil dengan kapal kecil dan kapal besar, tentunya lebih murah kapal besar. Nah, ini yang apa namanya? Menjadi tantangan ya untuk perusahaan-perusahaan di dalam negeri ya. Lalu apakah untuk pengerukan terdapat persyaratan atau iya, ada, harus. Ini sangat ketat sekarang persyaratannya, persyaratan dari pekerjaan itu sendiri dan persyaratan dari perusahaan yang akan mengerjakan. Itu sudah ada semuanya ininya ya. Yang harus dipenuhi ya, di samping AMDAL. Sekarang AMDALnya lebih ketat lagi ya. Kita tahu sendiri kalau untuk pekerjaan ini banyak sekali yang instansi terkait ya, instansi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, Kementerian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup, itu semua terkait ya. Lalu untuk pengerukan apakah betul sekali ini akan berdampak. Tetapi kalau dia itu lebih besar kapalnya, tentunya biayanya akan lebih murah. Hanya saja yang di masalah itu yang dalam negeri ini, perusahaan dalam negeri ini akan sulit bersaingnya gitu loh, karena mereka kapalnya kecil-kecil ya. Lalu seberapa mahal supaya betul. Jadi zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini itu untuk di luar DLKR, DLKP, di luar kepentingan pelabuhan dan liwat kerja itu menggunakan ini ya. Memang belum semua provinsi memiliki perda ini, baru beberapa provinsi, mungkin satu provinsi ini harus ini ya, harus ya, yang seperti tadi yang Kementerian Kelautan Perikanan menggunakan ini semua. Demand belum semuanya diambil oleh dalam negeri, sedangkan kontrak alatnya lebih. Ini yang tantangan ya, ya. Memang saya berkali-kali juga ketemu sama teman-teman juga gimana ini menghadapinya, karena kita kalau alat yang kecil ini memang sulit ya, terutama untuk reklamasi. Perusahaan-perusahaan asing itu mereka untuk volume kecil mereka akan mungkin tidak akan diambil ya, mungkin yang jadi ada batasan-batasannya juga. Memang belum ada peraturannya, tapi secara alami terseleksi lah. Oh, sekitar 500.000 1 juta mungkin cukup dalam negeri saja. Seperti itu. Tapi itu tidak bisa selamanya seperti itu untuk perusahaan dalam negeri. Lalu yang terakhir, yang mohon maaf Pak, untuk waktunya 2 menit lagi ya kita bahas Pak. Oke.
misalnya 1.000 meter berapa waktunya untuk reklamasi? Oke, untuk 1.000 meter ini tergantung dari berapa bagaimana tanah yang akan direklamasi dan berapa elevasinya, itu yang kita perlukan ya untuk ini. Terus ya, ini sangat ada sekali ya otomasi industri 4.0 ini sudah. Ini memang ini belum ada, tapi akan mengarah ke sana ya. Tapi untuk asosiasi dunia ini sudah mengarah ke sana semua, sudah ada yang melaksanakan ini semua. Cuma yang di dalam negeri itu belum semua ya untuk hal ini ya. Lalu ekosistem atau sumber daya tambang PT Timah. Oke, yang ini ya ada hal-hal tertentu ya. Seperti halnya juga di Bengkulu, kalau memang itu anggaran ada, kita bisa ambil semua itu, daripada dibuang, bagus dibawa ke Jakarta atau kemana. Sama dengan di ini ya. Kalau di Timah ini kan tailingnya yang diambil, yang memang dibawa ya. Cuma harganya cukup tinggi. Sampai di Jakarta untuk pasir dari Bangka itu bisa 125.000. Pasirnya saja ya. Sampai di Jakarta pasirnya belum lagi dibawa ke lokasi. Ini bisa cukup mahal ya. Bangkawi sebagai ya kah? Karena di Bangkawi tangga sebagai penyumbang terbesar sedimen yang membunuh terumbu karang. Ya, betul. Ini betul. Saya setuju. Memang itu harus ada AMDAL-nya lagi ya. Karena reklamasi itu yang utama, yang awalnya itu memang untuk mengembalikan bekas-bekas tambang. Nah, ini yang apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden. Jadi untuk pelestariannya memang ini CSR ya. Itu dilakukan juga sama perusahaan-perusahaan pemilik dan pelaksana reklamasi. Ini sudah ada ya, terutama di daerah di Eropa, di Singapura, di Hong Kong, itu semua itu teknologi pembangunan sektor laut semua ya. Lalu untuk menanggulangi banjir di daerah pesisir, ya ini tadi saya sudah sampaikan sedikit mengenai banjir di pesisir itu ya. Memang itu yang harus integrasi semuanya itu dari hulu ke hilir itu ya. Oke, ini yang di Bangka yang terakhir saya nggak bisa baca. Terlalu ya, ini mungkin yang terakhir ya. Ya. Bagaimanakah perbandingan antara keuntungan dan pengeluaran dalam hal biaya jika reklamasi dilakukan? Biar reklamasi begini ya, ini sudut pandangnya dari mana? Kalau sudut pandang dari ya, yang pasti ya memang terjadi ada perubahan ekosistemnya. Halo, ya. Oke. Reklamasi peraturan pemerintah tadi udah ya di PM 125 dan dari kelautan ya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya Pak. Dampak dan bagaimana menanggulangi pengerukan seabed untuk reklamasi, contohnya berkurangnya tangkapan nelayan di Makassar akibat reklamasi. Oke, jadi gini ya. Dampak pengerukan seabed kalau yang Makassar itu daerah Kala. Kok jadi memang di sana kok halo ya, jadi di Makassar ya. Jadi memang di sana itu sudah untuk 2 lokasi ya, untuk Sentral Indonesia dan Makassar Depot memang ada terjadi protes dari sebenarnya di dalam menentukan lokasi pasir itu ada dari ESDM ya. ESDM lalu plot areanya ya, bahwa area itu memang bukan area dari nelayan itu sendiri. Itu pertama. Lalu harus ada AMDAL-nya. AMDAL-nya itu bagaimana? AMDAL-nya itu memang salah satunya memang tidak mengganggu nelayan itu. Saya
mungkin di sana terganggu ya memang AMDAL-nya saya kurang tahu seperti apa ya. Lalu dia ada royalti. Royalti itu sebagian royalti itu kalau nggak salah 30% itu dibayarkan kepada pemerintah yang tentunya pemerintah itu menggunakan ini sebagai ada feedback kepada para nelayan ya. Itu ya, lalu juga ada CSR dan ada sosialisasi. Sosialisasi itu penting untuk seluruhnya gitu loh. Jadi tidak terjadi gesekan pada saat pelaksanaannya ya. Ini untuk mengurangi dampak-dampak gesekannya aja gitu. Jadi kalau untuk pengerukan seabed-nya sudah pasti itu ada dampaknya, diharapkan itu dampaknya yang positif ya. Positif bagi para nelayan di sekitarnya ya. Itu untuk Makassar Newport sama Sentral Indonesia. Memang terjadi di sana seperti itu ya. Lalu Indonesia di ini sebenarnya karena banyak menentang, ya betul sekali ya, reklamasi banyak ya. Oke, mungkin di banyak karena audiens cukup ya excited ya dengan diskusi ini, tapi mungkin bisa dilanjutkan melalui nanti kontak ke Pak Jurisnya langsung atau di kemudian tren mulai dari perdagangan dunia, populasi dan urbanisasi, climate change, coastal protection, energi dan pariwisata. Kalau tadi juga disampaikan sama Pak Iris tentang teknologi reklamasi, mulai dari faktor perencanaan reklamasi, tahapan reklamasi, dan juga sistem reklamasi. Selain itu, Pak, merupakan salah satu faktor kunci karena memang ya sebenarnya pada dasarnya setiap proyek untuk direduksi dampaknya secara ketat dan maksimal. Di akhir dan tadi di akhir juga disinggung tentang tantangan dan peluang reklamasi itu sendiri, mulai dari arah pengembangan dan pembangunan kawasan pesisir, lalu teknologi reklamasi yang semakin struktur pelabuhan karena sampai bank, itu akan menjadi peluang dan tantangan tersendiri untuk dunia reklamasi di Indonesia. Jadi baik, sekali lagi saya ucapkan masa depan reklamasi di Indonesia. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan, sehingga diskusi kali ini bisa berjalan lebih hidup dan juga lebih efektif. Ya, semoga masa depan reklamasi dan para audiens, saya selaku moderator akan menyerahkan kembali acara ini ke Master of Ceremony. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih kepada Rian selaku moderator dan juga Pak Yuris Mahendra sebagai pemateri utama kita pada malam hari ini yang sudah menyampaikan materi dan juga banyak sharing banyak pengalaman bagi kita semua.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu saya harapkan para peserta untuk mengaktifkan kameranya dan juga panitia yang bertugas untuk mendokumentasikan agar dapat memberikan aba-aba nantinya. Sekali lagi, saya harapkan para panitia, para peserta untuk mengaktifkan di perangkatnya masing-masing karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto. Baik, untuk panitia dipersilakan untuk memberikan aba-aba. Oke, baik. Terima kasih MC untuk kesempatannya. Saya harap suara saya terdengar dengan jelas. Di layar saya sekarang ada 9 slide, cuman sekarang baru 2 slide yang terisi dengan jika peserta ingin menyalakan kameranya bisa dilakukan sekarang. Oke, saya ambil untuk slide pertama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Lalu untuk slide kedua. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih MC. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia, kepada Saudara Yoga yang telah mendokumentasikan kami bersama, kita semua. Selanjutnya teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara utama kita, yaitu ada Bapak Yuris Mahendra dari IDRA, dan juga kepada Karian Alvita selaku moderator yang telah memandu acara kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, di sini saya selaku MC mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa silakan untuk mengisi link feedback yang sudah dikirimkan di room chat Zoom teman-teman masing-masing. Untuk itu teman-teman dan juga ini akan di-share screen oleh kami. Baik, berikut adalah link feedback yang harus diisi oleh para peserta agar para peserta bisa mendapatkan link e-sertifikat yang akan dikirimkan ke emailnya masing-masing dan juga nantinya sebagai untuk memenangkan door prize untuk hari ini tentunya. Oke, terima kasih teman-teman dan juga sekali lagi untuk pembicara utama kita dan juga moderator. Tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih kepada sponsor kami, yaitu ada PT Maju Jaya Sakti Sejahtera, PT Dwi Jaya Sentosa Abadi, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Asmin Bara Bronang, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Alam Mulia, PT Esri Indonesia, Aski Sianoosi Madura Limited, Epic Studio, PT Petrochina International Jabung Limited, PT Pertamina Training and Consulting, dan PT ASDP Indonesia Ferry yang membantu kami dalam keberlangsungan acara ini. Tidak lupa terima kasih juga kepada community partner kami, yaitu ada BMKM FT Unsri, Himatekla ITS, Himatekla ITERA, Himatekla IPB, IMM FTUI, Konaksea, Mindo Kampus, dan Venambak. Juga kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu ada PPI India, PPI Jerman, PPI Singapura, 107,5 PFM Radio, Seminar Hunters, SRE ITB, Ruang Mahasiswa, Radio PPI Dunia, Liga Film Mahasiswa ITB, Radio Unpad, Ocean Pulse, Yayasan Konservasi Laut Indonesia, Info Kelautan, Anak Teknik Indonesia, Baruna Ocean Indonesia, Yayasan Taka, 8EH Radio ITB, ITB Hits, Info Lomba, Lomba Nasional, seputar lomba.id, Event Banget, Event Kampus, Event Mahasiswa, dan Kampus Update.com. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan juga community partner dan juga media partner yang telah membantu keberlangsungan acara IOE 2021 ini. Mungkin itu terakhir dari saya selaku MC. Vicky pamit undur diri. Terima kasih pada teman-teman semua dan juga hadirin sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa di esok hari di Day 4 IOE 2021. Sampai jumpa.